Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-97. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, meskipun Witantra dan Mahendra tidak tahu sebabnya kenapa orang tua itu tidak hadir di perkemahan ini, namun pastilah ada sesuatu sebab kenapa orang tua itu lebih baik bersembunyi di belakang rumpun-rumpun liar. Tetapi segera Mahendra terkejut ketika didengarnya suara Ken Dedes dengan serta-merta. "Mahendra, apakah kau bertemu dengan ayah?" Mahendra memandang Ken Dedes sesaat, hanya sesaat. Kemudian ia menundukkan wajahnya. Hatinya menjadi berdebar-debar. Bukan saja karena pertanyaan Ken Dedes itu, tetapi sesaat ia melihat wajah yang pernah mengguncangkan hatinya itu, maka jantungnya seakan-akan semakin cepat berdenyut. Sementara itu yang menjawab adalah Witantra. "Tidak, Tuan Putri. Kami tidak bertemu dengan ayah Tuan Putri. Kami hanya membayangkan dan menduga bahwa ayah Tuan Putri tidak akan sampai hati apabila bencana menimpa diri Tuan Putri." "Kakang Witantra," berkata Ken Dedes kemudian, "berkatalah yang sebenarnya." "Hamba berkata yang sebenarnya, Tuan Putri," sahut Witantra sambil membungkukkan kepalanya dalam-dalam. "Guru hambalah yang berkata kepada kami bertiga bahwa kemungkinan besar adalah ayah Tuan Putri akan selalu membayangi kemana Tuan Putri pergi. Namun itu hanyalah dugaan semata-mata." Ken Dedes mengerutkan keningnya. Wajahnya yang pucat karena peristiwa yang mendebarkan jantung itu kini menjadi semakin suram. Perlahan-lahan gadis itu duduk di sisi tandunya. Sesaat ia memandangi api yang masih menyala. Namun kemudian tiba-tiba ia menundukkan kepalanya dan mengusap matanya dengan selendangnya. Hati Ken Dedes itu tiba-tiba terasa tersayat ketika ia mengenangkan keadaan ayahnya dibandingkan dengan keadaannya sendiri. "Apakah ayah bergembira melihat keadaanku?" katanya di dalam hati. "Atau ayah kini telah membenciku?" Perkemahan itu kini menjadi sunyi senyap. Mahendra yang menundukkan wajahnya mencoba untuk menguasai perasaannya. Ia tidak mau menjadi gila seperti kuda sempana. Ketika sekali ia memandang Ken Dedes dengan sudut matanya, ia terkejut. Gadis itu menangis meskipun ditahannya. Mahendra menyesal bukan kepalang. Perkataannya lah yang telah menuntun gadis itu ke dalam suatu kenangan yang pahit. Ia kehilangan ayahnya. Tak seorang pun yang kemudian berbicara di antara mereka. Para prajurit itu pun kemudian beristirahat di dekat perapian, berkelompok-kelompok. Beberapa orang telah menyingkirkan beberapa korban dari orang-orang Empu Sodo. Seorang dari mereka yang terluka telah dicoba oleh para prajurit Tumapel untuk mengobatinya dengan reramuan yang memang telah tersedia. Namun karena lukanya terlampau parah, maka orang itu pun tidak tertolong pula. 3 orang yang terbunuh dalam pertempuran itu, sedang 2 orang prajurit Tumapel mendapat luka-luka. Tetapi untunglah bahwa luka itu
tidak terlampau parah sehingga keadaan mereka tidak berbahaya. Semalam itu hampir tak seorang pun yang dapat memejamkan matanya, meskipun Ken Dedes berusaha sambil bersandar pada sisi tandunya. Namun semua yang pernah terjadi seakan-akan selalu membayang, bahkan menjadi sedemikian jelasnya, sehingga terasa seolah-olah baru siang tadi terjadi. Berturut-turut, sehingga saat yang terakhir yang baru saja terjadi, kuda Sempana baginya benar-benar seperti hantu yang selalu menakut-nakutinya kemana ia pergi dan di mana saja ia berada. Tetapi Witantra sendiri saat itu dapat beristirahat dengan tenangnya, meskipun tidak juga sempat tertidur. Ia tahu benar bahwa gurunya berada tidak terlampau jauh daripadanya. Bahkan ia pun percaya bahwa ayah gadis itu pun berada di sana pula. Meskipun demikian, perasaan Witantra masih juga diganggu oleh pembicaraan antara gurunya dengan Empu Sodo. Gurunya telah menyebut-nyebut nama Kepu Sindet dan Wong Sarimpat. Witantra pernah mendengar nama-nama itu disebut gurunya sebelumnya sebagai nama-nama yang telah dilumuri oleh noda-noda hitam, jauh lebih kotor dari nama Empu Sodo. Tetapi Witantra belum pernah mendengar apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang itu. Tidak bedanya dengan Witantra, Mahindra pun selalu digelisahkan oleh nama-nama yang belum banyak dikenalnya itu. Ketika ia mendengar nama itu dipercakapkan oleh Empu Sodo dan Empu Gandring, ia tidak begitu menghiraukannya. Tetapi gurunya telah menyebut nama itu pula. Bahkan ketika ia menceritakan nama-nama itu kepada gurunya, tampak kerut-kerut kening orang tua itu. Di sebelah lain, Kebo Ijo berbaring di atas rerumputan kering. Ia sama sekali tidak memikirkan apa yang akan dilakukan Empu Sodo kemudian. Ia sama sekali tidak mempedulikan nama-nama Kepu Sindet dan Wong Sarimpat. Anak muda itu sedang mengenangkan apa yang telah terjadi. Bahkan tiba-tiba bulu-bulu tengkuknya berdiri. Apakah jadinya seandainya gurunya tidak datang menolong mereka? Desahnya di dalam hati. Hampir aku menjadi daging. Alangkah kecewanya bakal istriku nanti. Ayah dan ibunya pasti menjadi pingsan. Mereka urung mendapat seorang menantu seperti aku, seorang prajurit pengawal aku Tumapel. Kebo Ijo itu tersenyum sendiri. Diamatinya bayangan nyala api yang bermain-main di dedaunan. Ketika angin menghembus tubuhnya disertai dengan suara gemerisik di sela-sela pepohonan, Kebo Ijo mencoba memejamkan matanya, tetapi ia tidak berhasil. Yang bermain-main di rongga angan-angannya adalah beberapa hari lagi ia akan menjadi seorang mempelai. Namun dengan demikian, ia selalu digelisahkan oleh kekhawatiran tentang dirinya. Katanya kemudian di dalam hatinya, kalau aku harus bertempur kembali, sebaiknya kelak apabila aku telah melampaui hari-hari perkawinan itu. Mudah-mudahan Empu Sodo tidak mencegat perjalanan ini sekali lagi. Apalagi bersama-sama dengan orang-orang yang disebutnya bernama Kepu Sindet dan Wong Sarimpat itu. Berbeda dengan mereka, Siddhartha dan para prajurit yang lain masih selalu dibayangi oleh kegelisahan. Mereka belum dapat memastikan bahwa bencana tidak akan kembali malam nanti. Meskipun Kebo Ijo telah mengatakan bahwa gurunya akan selalu mengawasi iring-iringan itu, namun hatinya masih juga dicemaskan oleh bayangan-bayangan yang selalu mendebarkan jantungnya. Sebagai seorang prajurit, ia merasa bahwa seluruh pasukan itu bertanggung jawab atas keselamatan Ken Dedes.
Malam berjalan menurut iramanya yang ajak, sesaat demi sesaat. Menjelang ujung hari berikutnya, meskipun betapa lambatnya, namun pagi hari yang mereka tunggu itu pun pasti akan datang. Meskipun demikian, terasa bahwa tubuh-tubuh mereka menjadi sangat penat. Bukan karena mereka baru saja bertempur, justru karena mereka harus menunggu. Menunggu bagi mereka adalah pekerjaan yang menjemukan. Mereka tidak dapat berjalan di malam yang gelap, akibatnya akan lebih berbahaya. Di belakang dedaunan dan di belakang pepohonan, mungkin bersembunyi bahaya yang telah siap menerkam mereka. Namun akhirnya langit pun menjadi semburat merah. Bintang-bintang semakin lama menjadi semakin kabur. Satu demi satu bersembunyi di balik cahaya yang semakin cerah di langit. Demikian cahaya fajar menyentuh hutan itu. Maka segera Witantra mempersiapkan diri beserta seluruh iring-iringan. Setelah mereka mengemasi semua perlengkapan dan membenahi diri, maka segera iring-iringan itu berangkat meninggalkan hutan. Perlahan-lahan mereka maju menyusup di antara pepohonan dan akar-akar yang bergayutan dari cabang-cabang pohon yang besar. Sekali-sekali Witantra yang kemudian berjalan di paling depan bersama Siddhartha mencoba memperhatikan keadaan di sekitarnya. Bahkan sekali-sekali Witantra mencoba mengetahui apakah gurunya ikut juga berangkat ke Panawijen meskipun tidak berada di dalam rombongan itu. Meskipun kemudian mereka berjalan dalam limpahan cahaya matahari, namun bahaya masih juga dapat datang setiap saat. Empu Sodo mungkin akan menganggap bahwa di siang hari mereka akan dapat lebih berhasil daripada di malam hari. Mungkin mereka telah berhasil menghubungi Kebu Sindet dan Wong Sarimpat untuk kemudian mereka datang bersama-sama untuk menebus kekalahan semalam. Tetapi ternyata mereka tidak lagi bertemu dengan Empu Sodo. Hutan itu pun semakin lama menjadi semakin tipis. Perjalanan mereka sebenarnya termasuk perjalanan yang sulit. Namun daerah yang paling pepat telah mereka lampaui. Bahkan sekali-sekali mereka sempat melihat binatang-binatang buruan yang berlari-lari ketakutan melihat barisan itu menerobos sarang-sarang mereka. Apabila mereka nanti meninggalkan hutan itu, mereka masih juga harus melewati padang karautan. Meskipun tidak terlampau panjang, mereka akan melewati desa Talrampak untuk kemudian sampai pada sebuah bulak panjang. Bulak itulah bulak yang terakhir harus mereka lalui. Di ujung bulak itulah terletak padukuhan Panawijen. Ken Dedes yang duduk di atas tandu merasa betapa penatnya pula. Tandu itu bergetar apabila para pengusungnya harus meloncati batang-batang yang roboh melintang perjalanan. Kadang-kadang bergoyang demikian kerasnya apabila mereka harus menyusup dan kemudian mendaki batu-batu padas. Bahkan sekali-sekali kepala gadis itu terpaksa terantuk pada tiang-tiang tandunya sehingga terdengar ia memekik kecil. Kebu Ijo yang kadang-kadang mendengar pula pekik itu tersenyum di dalam hati. Kadang-kadang bahkan ia mengumpat, "Anak itu seolah kurang saja yang dikerjakan. Kenapa ia ingin menempuh perjalanan yang sesulit ini?" Namun lepas dari bahaya yang datang dari Empu Sodo, berjalan lewat hutan ini agak lebih baik daripada apabila mereka dibakar terik matahari di padang karautan.
Kini padang yang harus mereka lewati hanyalah beberapa tonggak saja. Sebelum matahari naik terlampau tinggi, mereka pasti sudah meninggalkan padang itu sampai di sebuah padang perdu yang agak dingin. Seterusnya, mereka akan memasuki daerah persawahan dari Pedukuhan Tal Rampak. Ketika iring-iringan itu lewat daerah Padukuhan Tal Rampak, maka seperti dihisap oleh sebuah tenaga gaib, seluruh penduduk padukuhan kecil itu keluar dari rumah-rumah mereka. Dengan kagumnya mereka melihat iring-iringan itu, iring-iringan yang belum pernah dilihatnya. Hanya 1-2 orang tua-tua yang pernah mengunjungi Tumapel berkata, "Aku dahulu pernah melihat pula di Tumapel, tetapi sudah terlalu lama. Tetapi waktu itu iring-iringan yang megah semacam ini tidak pernah keluar dari dinding kota," sahut orang tua yang lain. Orang pertama menganggukkan kepalanya sambil menyahut, "Iya, iring-iringan itu hanya berkeliling kota." Kemudian tak seorang pun yang dapat memberi penjelasan kenapa kali ini iring-iringan yang megah dikawal oleh prajurit-prajurit yang perkasa lewat dekat dengan padukuhan mereka. Ketika orang-orang Tal Rampak melihat iring-iringan itu memasuki jalan di tengah-tengah bulak, maka segera mereka tahu bahwa iring-iringan itu akan menuju ke Panawijen. "Mereka pergi ke Panawijen," berkata salah seorang dari mereka. Yang lain mengangguk. Katanya, "Apakah iring-iringan itu datang dari Tumapel untuk melihat keadaan Panawijen sekarang?" Tetapi iring-iringan itu seakan-akan tidak mempedulikannya. Iring-iringan itu berjalan terus dalam irama yang tetap. Langkah para prajurit masih juga berderap dengan gagahnya. 1-2 ekor kuda yang turut dalam barisan itu pun kadang-kadang terdengar meringkik. Ken Dedes yang sudah cukup lama tidak melihat kampung halamannya semakin dekat dengan Panawijen, terasa justru semakin rindu. Seakan-akan ia ingin meloncat mendahului iring-iringan yang dirasanya terlampau lambat. Namun ia berada di atas tandu, sehingga ia tidak akan dapat mempercepat perjalanan menurut kehendaknya. Kini iring-iringan itu sudah memasuki sebuah bulak yang panjang. Bulak yang terakhir yang harus mereka lalui. Di sana-sini masih terbentang lapangan-lapangan rumput dan perdu yang belum diusahakan tangan. Sawah-sawah dari Padukuhan Tal Rampak ternyata tidak terlampau luas. Kemampuan penduduknya untuk menggarap sawah sangat terbatas. Namun Ken Dedes tahu bahwa di sebelah yang lain akan terbentanglah sawah-sawah yang subur, pategalan yang hijau segar, dan kemudian padukuhan yang aman damai. Tetapi gadis itu mengeluh di dalam hatinya. Padukuhan yang damai itu pernah diguncangkan oleh peristiwa yang mengerikan, peristiwa yang berkisar pada dirinya. "Mudah-mudahan Panawijen tidak kehilangan sifat-sifatnya," desahnya di dalam hati. Matahari yang beredar di langit semakin lama menjadi semakin tinggi, dan iring-iringan itu pun menjadi semakin mendekati Panawijen. Lapangan-lapangan rumput dan perdu itu pun semakin lama menjadi semakin tipis. Beberapa tonggak lagi, mereka akan sampai ke daerah garapan orang-orang Panawijen. Pategalan dan sawah-sawah yang mendapat saluran air yang dibuat oleh orang-orang Panawijen. Sawah-sawah yang lebih subur dan baik daripada sawah dan tegalan orang-orang Tal Rampak.
Tetapi semakin lama mereka berjalan, timbullah berbagai pertanyaan di hati Ken Dedes. Lapangan rumput itu pun semakin lama menjadi semakin tipis dan kering. Gerumbul-gerumbul perdu liar yang rimbun, yang hijau semakin lama menjadi semakin jarang. Apakah orang-orang Panawijen kini mampu untuk mencoba menjadikan daerah ini sebuah tegalan? Berkata Ken Dedes di dalam hatinya. Apakah orang-orang Panawijen sudah mencoba merampas pepohonan liar di lapangan perdu ini? Tetapi Ken Dedes tidak segera dapat menjawab. Namun yang dilihatnya kemudian adalah sebuah lapangan yang kering. Hati Ken Dedes menjadi berdebar-debar. Jauh-jauh ia memandang ke depan, tetapi ia belum melihat warna-warna hijau segar yang dirindukan. Bahkan yang terbentang di hadapannya seolah-olah padang rumput karautan yang kering. Ken Dedes menjadi gelisah. Apakah jalan yang ditempuhnya ini keliru? Tidak mungkin. Ia adalah seorang gadis Panawijen. Witantra, Mahendra dan beberapa prajurit Tumapel yang lain pasti mengenal Panawijen pula. Namun apa yang dilihatnya benar-benar bukan yang diangan-angankannya. Gadis itu melihat Witantra kini berjalan kaki saja di ujung barisannya. Di sampingnya berjalan Siddhartha. Di belakang tandu Ken Dedes beberapa orang pemanggul tandunya berjalan berurutan untuk saling berganti. Dan di belakang lagi para prajurit berjalan dengan tegapnya. Di sisi tandu itu masih berkibar panji-panji kebesaran dipanggul oleh para prajurit pula, tersangkut pada tunggul-tunggul yang megah dengan landaian kayu berlian. Tetapi ternyata bukan saja Ken Dedes yang menjadi heran melihat alam yang terbentang di hadapannya. Witantra yang berjalan di ujung barisan itu pun menjadi ragu-ragu. Tetapi ia tidak segera melihat apakah yang tampak lain daripada masa-masa sebelumnya. Yang segera dilihat oleh Witantra adalah tanah yang kering di sisi-sisi jalan. Debu yang berhamburan dan panas matahari yang menjadi semakin terik. Kenapa parit-parit itu tidak disalurkan kemari? Katanya di dalam hati. Apabila demikian, maka tanah ini akan dapat dijadikan tanah persawahan pula. Namun segera dijawabnya sendiri. Agaknya tanah ini masih berlebihan di sini. Tanah ini mungkin merupakan tanah cadangan. Baik orang Tal Rampak maupun orang-orang Panawijen tidak cukup tenaga untuk merubah tanah ini menjadi tanah yang ditanami. Tetapi semakin jauh mereka berjalan, tanah di sekitar itu pun masih tetap tanah yang kering berdebu. Di langit matahari merayap semakin tinggi, meskipun masih belum terlampau siang, namun terasa panasnya bukan main. Meskipun mereka tidak berjalan di tengah-tengah padang rumput karautan, tetapi sinar matahari terasa menyengat tubuh mereka. Angin yang kering terasa mengusap wajah yang berkeringat, memberikan sedikit kesejukan, tetapi kembali terasa panas matahari seperti membakar kulit. Ken Dedes semakin lama menjadi semakin berdebar-debar. Satu-satu dilihatnya juga pepohonan yang masih hijau, namun seolah-olah betapa lesunya. Daunnya menunduk rendah tanpa pucuk-pucuk baru di ujung-ujung rantingnya. Tetapi iring-iringan itu berjalan terus. Panji-panji kebesaran Tumapel berkibar dengan megahnya. Beberapa umbul-umbul dan rontek berkibaran pula di sekitar tandu gadis Panawijen.
Namun rumput-rumput kering dan pohon-pohon perdu yang layu sama sekali tidak tertarik untuk menatap kemegahan itu. Seandainya mereka dapat berbisik, maka akan terdengarlah bisikan sayu. Air, air. Meskipun rerumputan dan pepohonan itu tidak meneriakkannya, tetapi apa yang tampak oleh mata Ken Dedes dan para prajurit Tumapel itu adalah ungkapan dari jerit tumbuh-tumbuhan itu, dan hati Ken Dedes pun menjerit pula. Kenapa daerah ini menjadi kering kerontang? Di kejauhan, Ken Dedes melihat telamat-telamat sebuah patisan yang hijau. Ya, ia masih melihat warna itu, hijau, dan patisan itu adalah Panawijen. Ken Dedes menarik nafas dalam-dalam. Mudah-mudahan penglihatannya bukan sekedar sebuah hayalan. Karena itu, maka kepada seorang prajurit yang berjalan di sisinya, Ken Dedes minta untuk memanggil panglima dari pasukan pengawalnya. Dengan tergesa-gesa, Witantra berjalan menyongsong barisannya, mendekati tandu Ken Dedes. Kemudian dengan hormatnya ia bertanya, "Apakah perintah Tuan Putri?" Meskipun sudah berpuluh bahkan beratus kali Ken Dedes mendengar sebutan yang diberikan kepadanya oleh Aku Tunggul Ametung, namun kadang-kadang masih terdengar aneh di telinganya. Apalagi kini ia berada dekat dari desanya, sehingga sebutan Tuan Putri itu pun menjadi semakin janggal. Ia tidak ingin sebutan itu, tetapi ia tidak berani melawan kehendak Aku Tunggul Ametung. "Kakang," berkata Ken Dedes itu kemudian, "aku menjadi sangat bimbang atas penglihatanku. Bukankah kita telah hampir sampai ke Panawijen?" Witantra menganggukkan kepalanya. "Hamba Tuan Putri, bukankah yang tampak itu padukuhan Panawijen?" "Kalau hamba tidak salah Tuan Putri." "Bukankah kau pernah mengunjungi Panawijen?" "Hamba Tuan Putri." "Seharusnya kau tahu pasti apakah itu Panawijen." "Tuan Putri adalah gadis Panawijen sejak kecil. Agaknya Tuan Putri menjadi ragu-ragu pula atas daerah ini." Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya, namun dengan demikian ia mendapat kesimpulan bahwa bukan saja dirinya yang menjadi bimbang atas pengamatannya, tetapi juga Witantra. Sejenak Ken Dedes berdiam diri, tetapi ia tidak dapat menahan diri, sehingga kembali ia bertanya, "Kakang Witantra, penglihatan atas daerah ini sangat mencemaskan sekali." Witantra tidak menjawab, tetapi hatinya mengiyakannya. Bahkan ia menambahkan di dalam hatinya, "Daerah ini seperti hutan yang terbakar." Karena Witantra tidak segera menjawab, kembali Ken Dedes berkata, "Kakang, bagaimana menurut pendapatmu? Seharusnya sebelum kita sampai ke Panawijen yang sudah tampak itu, kita melalui suatu bulak persawahan yang panjang dan subur. Tetapi yang kita lihat adalah sebuah lapangan yang kering." Witantra menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Tuan Putri, aku pun menjadi sangat cemas melihat keadaan daerah ini." Tiba-tiba teringatlah Ken Dedes kepada embannya. Emban itu tidak bersedia mengikutinya ke Panawijen. Apakah karena emban itu tidak akan tahan melihat keadaan ini setelah ia menyaksikannya beberapa hari yang lalu pada saat ia menjemput Mahesa Agni? Tetapi kenapa emban tua itu sama sekali tidak mengatakan kepadanya tentang kampung halamannya itu?
Tetapi hati Ken Dedes masih cukup tenang ketika semakin lama Panawijen menjadi semakin jelas. Warna-warna hijau yang memancar dari padukuhan itu telah menenteramkan hatinya. Meskipun ia tidak lagi melihat batang-batang padi yang hijau subur, serta tidak lagi melihat air yang tergenang melimpah-limpah dan mengalir di parit-parit. Namun Panawijen masih hijau seperti Panawijen pada saat ditinggalkannya. Yang ada di sawah-sawah kini hanyalah tanaman palawija. Tanaman-tanaman itu pun tampak betapa hausnya. Daun-daunnya yang kecil dan kekuning-kuningan, batangnya yang kerdil dan tanah yang berbungkah-bungkah seperti akan pecah. Ken Dedes menjadi semakin ingin lebih cepat sampai, tetapi ia harus menahan dirinya. Ia harus bersikap tenang. Kini ia menjadi pusat perhatian setiap prajurit Tumapel. Ia tidak lagi dapat berbuat menuruti luapan-luapan perasaannya. Seandainya Ken Dedes yang duduk di dalam tandu itu adalah Ken Dedes yang masih tinggal di Panawijen beberapa waktu yang lalu, maka gadis itu pasti akan meloncat dan berlari mendahului. Tetapi Ken Dedes yang sekarang tidak berbuat demikian. Betapa perasaannya menjadi berdebar-debar. Namun ia duduk saja di dalam tandunya. Yang mendebarkan hati Ken Dedes bukan saja Panawijen, yang lain dari Panawijen yang ditinggalkan, tetapi apakah nanti yang akan dikatakannya kepada kakak angkatnya, apakah yang akan diucapkannya, dan bagaimanakah kira-kira tanggapan kakak angkatnya itu. Ken Dedes sama sekali tidak berpikir tentang gadis-gadis kawan-kawannya bermain, juga tidak tentang tetangganya, apapun yang akan dikatakan oleh mereka. Tetapi bagaimana dengan Mahesa Agni? Semakin dekat dengan padukuhan Panawijen, hati Ken Dedes menjadi semakin berdebar-debar. Debu yang putih menghambur dari belakang kaki-kaki para prajurit Tumapel, mengepul di bawah angin yang lemah. Kampung halaman, tempat Ken Dedes dibesarkan, tempat gadis itu bermain-main setiap hari, kini terasa sangat asing baginya. Sejenak ia mereka-reka bagaimana ia harus bersikap, bagaimana ia harus meyakinkan Mahesa Agni bahwa ia tidak dapat berbuat lain daripada menerima kesempatan yang datang. Bagaimana ia akan mengatakan bahwa Mahesa Agni tidak perlu merasa tersinggung, bahwa ia menerima Akuwu Tunggul Ametung sebelum minta izinnya karena keadaan yang hampir tak dapat dikuasainya? Bukankah kemudian Akuwu telah ingin mendapat kesempatan menemuinya untuk menjelaskan persoalannya dan memenuhi adat tata cara? Tetapi angan-angan Ken Dedes selalu saja diganggu oleh panasnya udara, teriknya matahari dan parit-parit yang kering. Bahkan sampai beberapa tonggak di muka padukuhan Panawijen, sawah-sawahnya juga sama sekali tidak berair. Tidak ada batang-batang padi yang hijau, tidak ada tanam-tanaman yang subur. Witantra masih juga berjalan di samping tandu Ken Dedes, namun hatinya juga selalu dililiti oleh berbagai pertanyaan tentang Panawijen yang kering. Padukuhan di hadapannya masih nampak hijau gelap, pepohonan masih juga berdaun rimbun. Tetapi semakin dekat mereka dengan padukuhan itu, semakin jelas bagi mereka bahwa di antara daun-daun yang hijau itu bertebaranlah daun-daun yang mulai mengering. Dengan dada yang berdebar-debar, maka iring-iringan itu kini telah mendekati Panawijen. Beberapa ratus langkah lagi, mereka akan menginjakkan kaki-kaki mereka di atas jalan induk padukuhan yang terasa sangat asing itu.
Beberapa orang anak-anak yang sedang bermain-main telah melihat iring-iringan yang hampir memasuki desa mereka. Dengan tergesa-gesa anak itu berlarian, berteriak-teriak memanggil ibu-ibu mereka. Tetapi sebagian dari mereka menjadi ketakutan. Mereka masih ingat beberapa waktu yang lampau ketika beberapa ekor kuda membawa kuda sempana datang ke padukuhan itu untuk merampas seorang gadis putri Empu Purwa. Tetapi beberapa orang tua-tua melihat bahwa iring-iringan itu bukanlah iring-iringan orang berkuda. Bahkan mereka melihat di dalam iring-iringan itu terdapat sebuah tandu. Karena itu, maka orang-orang tua mencoba membicarakan di antara mereka, apakah sebenarnya yang mereka saksikan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.